Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ya, selamat siang. Ya, jadi hari ini adalah sebenarnya hari ini kita akan lakukan kuis ya. Cuman saya kayaknya minggu depan aja kuisnya. Karena saya pikir kalau saya lakukan minggu ini kayaknya mahasiswa nggak siap ya. Kenapa saya bilang nggak siap kayak gitu? Karena di YouTube viewernya video yang saya buat tutorialnya itu yang nonton nggak sampai dari saya punya 8 kelas ya. 8 kelas, anggaplah satu kelas itu ada 40 ya. Jadi kalau 80, kalau 8 kali 40 berapa tuh? 320. Harusnya nonton seenggaknya 200 lah ya. Tapi di video saya tutorial di PBO itu yang nonton ada 12, ada 22 ya. Saya rasa kalian tidak tidak mempelajari video tutorial PBO saya ya. Karena belajar dari kelas sebelum-sebelumnya, ya mahasiswa dengan saya itu kelas PBO, itu soal yang saya berikan rata-rata mereka bilang kalau soal saya itu berat ya. Ya, hari ini juga minggu ketujuh ini saya ingin berdiskusi lah ya. Kalau misalnya ada saat membaca slide saya atau video saya menonton di YouTube, ada nggak ngerti silahkan bertanya ya. Karena minggu depan kita akan lakukan kuis ya. Kuisnya itu rencana saya nih ya. Kuisnya itu soalnya ada 7 ya. Dari 7 ya 5 itu sifatnya pengertian. 5 itu pilihan ganda, kemudian 2 itu ngecode. Kalian tuh coding ya. Jadi nanti copy paste aja. Nanti ada mekanisme cara pekerjaannya ya. Jadi ada 2 soal itu berupa menyelesaikan coding ya. Sedangkan 5 itu cuma pilihan ganda ya. Nah, saya takutnya kita kan selama ini lewat tutorial ya. Takutnya ada mahasiswa yang mencoba program saya atau coding saya tapi tidak berjalan. Nah, dia pengen bertanya, silahkan dia. Di minggu ini kalau mau diskusi, saya persilahkan ya. Ngomong-ngomong, kalian baca nggak sih slide saya? Udah ada 13 orang ini yang join ya. Ya, saya coba baca dulu ya. Ada Dela ya, ada Selby, ada Kahfi, Fardan, Farulian, Yuvito, kemudian Agung, Padri, Jenny, Priscilia, Rival, Rizka, Muhammad Afandi, Eka Aryani, dan Rinda. Rindi ya. Ya, silakan yang mau bertanya ya. Atau saya nanya aja nih ya. Saya mau coba dulu lah ya. Saya random aja ya. Saya coba. Halo ya, Rizal. Coba Rizal. Zal, mana dia? Zal, halo. M. Rizal. AFK ya. Agung, mana Agung? Silakan Gung. Agung. Ya Pak. Ya, kamu baca nggak slide saya? Kan kita udah pertemuan sampai yang sekarang ini ketujuh ya. Berarti sebelumnya ada 6 kali slide yang saya sudah bagikan dan videonya sudah saya kasih juga linknya. Kira-kira dari materi 1 sampai 6, satu kan cuma silabus ya. Dari pertemuan 2 sampai 6 ada yang kesulitan nggak memahamin coding saya atau sudah baca nggak kamu? Sudah belajar nggak kira-kira gue? Karena minggu depan kita kuis loh. Baca sedikit, cuman belum nyoba Pak. Belum coba ya. Saya coba. Ya. Kira-kira kita di pertemuan 3 tuh materinya apa sih, Gung? Materi ketiga. Iya, pertemuan 3. Kita bahas tentang apa tuh? Ingat nggak kira-kira? Upper, Oh iya, lower, sama equal. benar ya. Nah, kira-kira upper tuh untuk apa sih metodenya? Fungsi upper untuk apa metodnya? Fungsi upper Pak ya. Iya,
Kira-kira untuk apa? Fungsi upper. Nama juga up ya. Kira-kira untuk apa lah up itu ya? Up tuh untuk ke atas. Iya, berarti kita ke atas gitu ya. Maksudnya gimana? Merubah Baru baca. menjadi huruf besar. Ya, benar kapital ya. Oke, Gung, saya coba Ya. lagi yang ini ya, random ya. Saya mau coba ke Bayu, Bay. Bay. Bayu. Mana nih Bayu? Ya, nggak ada ya. Sudah ada 16 ya. Gini aja ya. Ada respon? Oke, saya bagikan dulu ya sambil nunggu ini. Kayaknya kalau udah 16 ini udah cukup ya. Jadi ini adalah tugas kelompok yang akan kalian kerjakan ya. Ingat, tugas kelompok ini bobotnya adalah 15%. Jadi ada 3 materi, ya, ada 3 bahan. Semuanya saya akan buat random ya. Misalnya kelompok 1 cari bahasan tentang ini, kelompok 2 bahasan tentang ini, dan kelompok 3 pembahasan tentang ini. Nah, yang saya ingin bertanya kepada kalian, kira-kira yang membagikan yang mencari anggotanya saya nentukan atau kalian pilih sendiri? Silakan respon dulu. Bapak Pak, dia enak Pak, dia jadi dapat kelompok semua. Kalau milih sendiri takutnya ada yang tidak dapat gitu Pak. Oke ya. Pilih sendiri Pak. Pilih sendiri aja Pak, enaknya Pak. Pilih sendiri Bapak. Rame ya yang Pilih online. aja. Giliran saya Pilih ajak sendiri. giliran saya ajak diskusi diem semua. Saya kira tadi gimana ya? Rame juga ternyata ya. Coba saya lihat dulu ya. Jumlah kita ada berapa sih mahasiswanya satu kelas ini? Ada 40 nggak? Atau 30-an? 40 Pak. 40? 38. 38. 10. Bentar ya. Oke lah ya. Saya akan bagi random ya. Jadi ini silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot. Ada poin 1, poin 2, dan poin 3 ya. Saya stop dulu ya. Ya, saya tunjuk hanya ketua kelompoknya ya. Jadi satu kelompok itu karena kita ada 3 materi. Ini keluarga Pak Sesi. Bentar ya. Dah, oke. Perhatikan ya. Jadi kita punya 3 materi yang akan dibahas ya. 3 materi yang akan dibahas itu berarti kalau misalnya satu kelompok ada 4 orang ya, 4 sampai 5, berarti kalau 9 kelompok berarti 36 ya. Berarti ada satu kelompok atau 2 kelompok yang jumlahnya 4 atau 5 ya. Maksimal 5 ya. Kalian bagikan sendiri. Jadi hari ini saya akan membagikan ketua kelompok secara random. Ketua kelompoknya cari sendiri anggotanya. Oke ya? Oke, saya mulai dari Selby ya. Selby, kamu ketua kelompok ya, Sel? Iya Pak. Ya, kamu materinya adalah tentang poin 1 ya. Metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Oke, Selby? Oke ya. Kemudian ada Kahfi. Kahfi, mana Kahfi? Adik Pak. Hadir ya. Kamu nanti bentuk tim, kamu ketua kelompoknya. Materi kamu adalah property getter dan setter serta auto implement cari ya. Itu cuman istilah aja ya. Di poin 2 sudah. Baik Pak. Ya, tadi sudah screenshot ya. Nanti saya tampilkan lagi ya. Iya. Oke, kemudian Kahfi udah selesai. Selanjutnya udah punya 2 kelompok. Kemudian ada Dela. Dela Utami Putri. Silakan Del. Iya Pak. Iya, berarti kamu di poin nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah konstruktor. Nanti cari sendiri anggotanya. Oke, saya lanjut random lagi. Selanjutnya ada Parulian. Nainggolang. Parulian, silakan respon. Hadir ya. Parulian, kamu itu kelompok, materinya adalah nomor 1, yaitu metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Ya. Udah ya, kamu yang ini ya. Ya. Kemudian saya coba random lagi. Saya besarkan dulu ya. Saya punya kesulitan di sini. Oke. Kemudian ada Rindi. Rindi mana? Tolong respon, Rin. Rindi.
Hadir, Anissa. hadir Pak. Iya, kamu di poin kedua ya. Baik, Getter, ya, oke. Kemudian ada siapa nih ya? Ada Eka Aryani. Halo Eka. Eka, Ya Pak. ya kamu dapat di poin ketiga ya. Materinya adalah konstruktor. Cari sendiri anggotanya. Oke. Kemudian sudah punya 6 orang ya, 6 kelompok. Sorry. Saya ke siapa lagi nih? Saya close dulu nih ya. Ganggu banget ini. Ada Rizka. Rizka mana Kak? Kak? Ada Pak. Ya, kamu poin 1 ya, cari materinya. Materinya yaitu metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Oke ya, Rizka. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Selanjutnya ada Fikri. Fikri. Ya, Fikri kamu dapat nomor 2 ya, properti, getter, dan setter. Ingat ya, properti, getter, setter, dan auto implement. Ya. Anggotanya kamu cari sendiri ya. Dan terakhir ada Jenny Priscilia. Jen, silakan Jen. Hadir Pak. Hadir, iya. Kamu dapat di poin nomor 3 ya, yaitu apa namanya? Konstruktor. Bisa Jen ya? Nih. Insya Allah Pak. Oke baik Insya Allah. Pak. Oke ya. Berarti kita udah mempunyai 9 kelompok ya. Jadi yang diulang-ulang kayak gini. Ada, silakan screenshot ya. Jadi materi pertama itu adalah metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Poin kedua ya, materi yang kedua adalah properti, getter, dan setter serta auto implement. Ini bukan 3, maksudnya ini bukan, sebenarnya ini satu kesatuan ya, nyambung aja, nggak masalah nih. Dan terakhir adalah konstruktor ya. Silakan buat materinya di PowerPoint boleh ya, atau di Microsoft Word juga boleh. Kemudian minggu depan kita akan kuis ya. Berarti 2 minggu depannya lagi, 2 minggu dari sekarang, kita akan mempresentasikan kelompok itu ya. Jadi caranya bagaimana? Semua kelompok, semua mahasiswa harus hadir di 2 minggu ke depan ya. Saya akan random memanggil salah satu, acak ya, saya nggak tahu nih kelompok mana aja. Nanti ketika saya panggil ketua kelompoknya atau kelompok mana ya, kelompok misalnya ada kelompok Jenny, Jen, panggil Jen ya, kamu presentasi. Nah, semua anggotanya harus hadir ya, harus bergiliran cara mempresentasikannya ya. Misalnya Jenny bagian apa namanya moderator, kemudian anggota lainnya ada untuk membahas coding, kemudian anggota lainnya ada membahas tentang materi ya, dan seterusnya ya, bagi-bagilah tugasnya ya. Jadi itu bobotnya adalah 15% tadi ya. Nih 15% ya. Itu dipresentasikan 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita kuis, 2 minggu depannya lagi baru kita tugas kelompok ya. Jadi saya harapkan semua mahasiswa, semua anggota kelompok itu harus hadir. Kalau nggak hadir ya berarti keluar dari kelompoknya, saya coret ya. Cari kelompok baru lagi ya. Saya sudah ngingatin dari 2 minggu dari sekarang ya, lama banget itu, persiapannya juga panjang saya pikir ya. Ada pertanyaan dulu? Masalah tugas kelompok? Silakan yang mau bertanya. Silakan dipikir-pikir dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Kira-kira mau nanya apa? Jadi kelompok sudah saya bagi, ada 9 ya. 9 kali 3 kan 36 ya. Kalian 38 tadi bilang ya. Berarti ada 2 kelompok yang 5 orang ya. Seperti itulah kira-kira ya. Untuk presentasi ini saya akan lakukan minggu ya, 3 minggu ke depan. Kemudian kalian kan sudah membawakan materi tadi ya, ada 3 materi ya. Setelah di minggu keempat, setelah selesai semua tampil kelompoknya, maka saya akan menjelaskan kembali apa sih konstruktor itu, apa sih auto implement ya, kemudian apa sih namanya void atau return ya. Jadi saya akan membahas ulang ya, takutnya mahasiswa ada miskomunikasi informasi ya. Yang misalnya void itu artinya ini, ya dijelaskannya beda ya. Tetap saya akan menyampaikan sebagai dosen ya materinya, tenang aja ya. Jadi kalian punya beban untuk belajar sendiri serta
bisa belajar dan bisa mempresentasikan. Selanjutnya saya juga nggak akan tinggal lepas tangan ya. Saya juga akan selesai kelompok sudah nampil semua, maka saya akan membahas kembali pengertian dari materi-materi tadi ya. Oh iya, minggu depan juga saat presentasi yang berhak bertanya ya. Jadi saya akan menguji materi kalian masing-masing ya. Misalnya, fungsi ini untuk apa sih coding yang ini? Terus apa sih pengertian ini? Kalau misalnya memunculkan istilah baru di materi ya, di PowerPoint-nya. Kemudian ada sesuatu yang nggak saya pahami. Saya akan bertanya langsung di situ ya. Jadi yang sebagai audiens dan yang berhak bertanya adalah dosen ya. Yang lain cuman diem aja ya, ngeliatin aja ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak? Atau berat nggak? Ya kalau nggak berat kayak gini ya kalian nggak belajar ya. Saya kasih video yang nonton cuma 22, 17, 12. Ya. Pak. Iya, mau nanya Pak? Ini Pak, itu untuk materi untuk dipresentasikan itu kan berupa materi dari yang Bapak bilang tadi, apa programnya juga dijelaskan? Iya. Jadi, apa sekedar materinya aja? Ya, oke Fikri ya. Kalian menjawab pertanyaan mungkin juga bingung ya. Jadi yang dipresentasikan ya itu adalah materi ya. Ingat, satu adalah materi ya. Dalam bentuk PowerPoint bebas lah ya. Yang penting bisa baca. Yang kedua adalah coding. Codingnya dimunculkan ya. Tapi nggak harus berjalan di program. Ingat ya, nggak harus menggunakan compilernya. Hanya munculkan codingnya aja. Nah, jelaskanlah coding itu. Misalnya console readline, console readline, kemudian ada return, ada getter. Itu semua saya tanya tuh ya. Getter itu untuk apa sih? Nah, ini misalnya ada line 10 nih. Kenapa kalian pakai line 10 tuh kayak gini ya? Kenapa pakai for? Kenapa? Nanti saya mau tanya ya. Saya uji kalian ya. Benar-benar belajar atau enggak. Jadi saya ulang ya, kalian harus mempersiapkan materinya ya, dan kalian harus mempersiapkan codingnya tanpa ada compiler, tanpa ada program, hanya menampilkan codingnya. Oke Fikri? Ya, untuk codingnya sendiri Pak, itu kami perlu buat sendiri atau ya, benar. Bisa dari ya oke. Ya. Untuk coding ya ataupun materi sekalian ya, boleh kalian explore lewat internet ya. Punya orang boleh. Oke. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan. Benar-benar belajar ya. Misalnya kalian buat coding dari orang atau ngopi paste dari orang boleh, nggak masalah. Cuman saat saya nanya, kalian bisa jelaskan itu baru oke ya. Kalian bisa mempertanggungjawabkan. Oke, Fikri. Ya Pak. Silakan. Ya, makasih Pak. Oke, sama-sama Fikri. Ada chatting nih. Bapak aja yang pilih Pak. Oh ini tadi ya. Silakan, yang mau bertanya lagi. Jadi kita, ada yang bertanya? Nggak ada. Atau ada mau nanya materi? Coba dipelajarin ya. Pertemuan ketiga itu agak risk ya. Itu pengantar kalau nggak salah ya, pengantar PBO ya, pertemuan ketiga itu. Nah itu ada namanya instansiasi objek ya. Itulah PBO, pembeda PBO dengan struktur data. Belajar dulu di situ ya. Jadi nanti saya tanya itu instansiasi objek apa, terus kelas itu apa, yang kurang lebih kayak gitu lah, hal mendasar. Baru sudah oke semua, saya masuk ke inti materi kalian. Misalnya kalian bahas tentang konstruktor, nah baru saya ajar di konstruktornya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada nanya materi nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Tonton dulu lah, saran saya ya. Ada persiapan ya, tonton dulu video saya dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 ya. Kemudian kalian coba codingnya ya. Habis kalian coba codingnya, ya kalau misalnya ada kendala, ya boleh WA saya atau chat di Edmodo ya, boleh juga ya. Saya pasti balas ya, walaupun responnya agak lambat ya. Tapi ketika saya baca, pasti saya balas. Oke, untuk pertemuan ini sudah saya rekam ya. Jadi nanti akan saya share kembali untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti live Zoom ini. Untuk terakhir kali, ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas masalah tugas ataupun yang pengen dibahas di materi, silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana, Del? Poin dari materi-materi yang mau dijelaskan ini apa, Pak? Misalnya kan kayak kami kan konstruktor itu, kan penjelasan konstruktor. Terus Pak, itu apa lagi, Pak? Ya, nggak masalah sih. Poinnya itu, Pak.
Paling ya definisi kayak gitu ya, kemudian analogi ya, kemudian apa lagi ya? Analogi itu perumpamaan ya, misalnya kontraktor itu apa sih misalnya di dunia adaptasi di dunia nyata. Kemudian contohnya ya. Kemudian terakhir paling coding ya. Yang seperti semester sebelumnya yang sudah berjalan, saya nggak begitu membahas tentang materinya ya, tapi yang saya bahas tuh benar-benar codingnya ya. Dari awal saya lihat sampai akhir tuh memang coding ya. Jadi menjelaskan coding kayak yang di video Bapak menjelaskan dari Ya. awal ini fungsinya apa, ini apa gitu Pak ya? Benar. Ya benar. Ya. Kalian harus menjelaskan codingnya tanpa harus menjalankan programnya. Kalau saya kan langsung contoh menjalankan programnya langsung. Kalau kalian untuk codingnya aja. Tapi dijelaskan pertama untuk apa, ini outputnya kira-kira apa gitu aja. Seperti Bapak menjelaskan di video Bapak kan? Iya, benar. Oke Pak, kasih Pak. Sama-sama. Untuk materinya bebas kalian buatnya kayak gimana ya. Saya nggak jadi patokan. Yang penting ya pasti ada definisi lah, ada contoh gitu kan. Kemudian ada penggunaan coding. Itu aja udah cukup ya. Atau kalau mau lihat slide saya yang sebelum-sebelumnya misalnya ada to upper, to lower, adaptasikan aja dari itu ya. Ada contoh, kemudian ya kayak gitu-gitu aja ya. Yang slide yang sudah saya bagikan, saya membahas tentang apa tuh? Paling definisi gitu ya. Udah ada 22 orang ya, yang udah bergabung ya. Silakan yang mau bertanya lagi, 1 menit lagi ya. Yang mau bertanya, oh enggak saya tutup aja nih kuliahnya ya. Ingat ya, 2 minggu atau saat presentasi kelompok itu semua anggota harus hadir. Ya. Walaupun kalian nggak maju atau nggak presentasi, kalian wajib hadir. Takutnya waktu saya panggil, ini kan random nih ya, kelompok mana saya nggak tahu ya. Saya juga nanti acak. Jadi kalau mahasiswa atau anggota yang tidak hadir saat saya panggilkan, misalnya ada Jenny, ya anggotanya nggak hadir ya, saya coret aja namanya ya. Berarti keluar jadi anggota Jenny, cari lagi ya kelompok baru, buat lagi sendiri ya. Oke, ada pertanyaan? Udah jam 3.10 ya. Silakan yang mau bertanya. Ada Tandi, apa Tan? Maunya apa? Presentasinya 2 minggu dari sekarang, Pak ya? 2 minggu. Jadi minggu depan kita kuis dulu. Setelah kuis, baru kita presentasi ya. Jadi ketua kelompok. Berarti 2 minggu. 2 minggu dari sekarang ya. Jadi ketua kelompok. Minggu depan? Minggu depan kita kuis. Ya. Oh, ya Pak. Oke, nanti juga di minggu depan, tolong ketua kelompoknya nanti pada saat kuis, tolong direply komen ya, komentar. Ada materi, ada ketua kelompoknya, anggota, kemudian materi yang dibahas apa gitu. Jadi saya baca dulu ya. Saya mau rekap ketua kelompok dan nama anggota yang sudah saya bagikan tadi. Oke, minggu depan aja lah ya. Kita fokus di kuis dulu minggu depannya ya. Jadi minggu depan tolong disebutkan juga nama anggotanya. Ya. Kalian carilah mulai dari sekarang ya anggotanya. Saya bebaskan kalian. Ada 9 semuanya ya tadi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup kuliahnya. Oke, saya rasa cukup ya. Silahkan dipelajari lagi video tutorial saya, kemudian baca lagi slide materi saya. Kira-kira materi slide saya sudah menggambarkan apa yang kalian lakukan untuk besok persiapan di 2 minggu ke depannya. Oke, saya rasa cukup. Hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua ya. Sampai jumpa di minggu depan lagi. Baik. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak.